Halo pemirsa, senang sekali saya Valeska Raya bisa menemani Anda dalam program kabar terkini yang hadir setiap hari mulai pukul 6.30 pagi, 12 siang, dan 7 malam. Selama 30 menit ke depan, tim redaksi kami telah menyiapkan rangkaian ragam berita pilihan, di antaranya politik, peristiwa, ekonomi, sosial budaya, hingga kuliner. Berikut ini informasi selengkapnya. Berita pertama datang dari Semarang, Jawa Tengah. Bawaslu Jawa Tengah telah menangani 118 pelanggaran pada Pilkada 2024 lalu. Dan dari 118 penanganan pelanggaran, hanya 2 kasus yang masuk dalam pidana. Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Jateng, Muhammad Amin, dalam acara evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pilkada serentak di Kota Semarang, Selasa 15 April 2025. Dari 118 penanganan pelanggaran yang Bawaslu Jateng lakukan, hanya 2 kasus yang masuk dalam pidana, dan ada juga laporan dan temuan, mayoritas adalah dari temuan. Amin menyebut jumlah pelanggaran lebih sedikit dibanding pada Pilkada 2018 silam. Adapun 2 kasus pidana pelanggaran Pilkada 2024 ada di Karanganyar dan Kabupaten Tegal. 2 kasus pelanggaran yang masuk pidana itu terjadi di Karanganyar oleh warga sipil dan Kabupaten Tegal oleh ASN. Untuk yang di Karanganyar, warga merobek atau menghilangkan alat peraga seperti pemilu lainnya. Kemudian yang ASN di Kabupaten Tegal soal netralitas. Adapun hasil penanganan dugaan pelanggaran, yaitu sejumlah 42 kasus merupakan pelanggaran administrasi, 25 kasus merupakan pelanggaran kode etik, 2 kasus merupakan pelanggaran pidana, dan 49 kasus merupakan pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya. Sedangkan sebanyak 79 kasus terbukti bukan merupakan pelanggaran pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Jawa Tengah berjalan dengan baik dan kondusif. Namun masih terdapat pemungutan suara ulang di 2 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Karanganyar. Untuk penyelesaian sengketa proses, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta Bawaslu Kabupaten Kota telah menyelesaikan sejumlah 15 permohonan. Pemilihan kemarin memang dari seluruh tahapan loh ya, itu ada 118 dari jumlah penanganan pelanggaran. Tapi ada juga laporan dan temuan, tetapi mayoritas adalah dari temuan. Ini juga ke depan barangkali kami berharap partisipasi masyarakat, terutama teman-teman media sebagai checks and balance kami. Nah, dari 118 itu memang hanya 2 pidana. Nah, ini berbanding memang sedikit menurun dibanding pemilihan tahun 2018 kemarin di pemilu gubernur. Itu ada sekitar 42. Nah, tentunya ini juga apakah kami tidak maksimal mengawasi, tetapi memang kami kan kerjasama dengan Gakumdu namanya, yaitu penegakan hukum terpadu dari kepolisian dan juga kejaksaan ketika memutuskan itu. Tapi juga satu sisi kita patut syukuri bahwa semakin menurunnya tingkat penanganan pelanggaran di pidana. Nah, tren dari kemarin adalah malah di administratif, yaitu tata cara prosedur baik itu penyelenggara maupun peserta pemilihan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait kegiatan hari ini bahwa kami melakukan satu evaluasi bersama dengan semua stakeholder agar menjadi input dan masukan, saran kritik juga. Itu terjadi di Karanganyar dan juga di Kabupaten Tegal terkait dengan satu masyarakat, tetapi satunya ASN. Yang satu masyarakat di Karanganyar itu merobek atau menghilangkan alat peraga peserta pemilu lainnya. Kemudian yang ASN itu netralitas. Yofi Nugroho, Semarang, Jawa Tengah, E-Channel TV. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang mengembangkan teknologi medis cangkok sumsum tulang belakang. Layanan unggulan ini satu-satunya yang ada di Indonesia. Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah menjadi satu-satunya fasilitas kesehatan di Indonesia yang memiliki layanan cangkok sumsum tulang. Direktur Utama RSUP Dr. Karyadi Semarang, Agus Ahmadi mengatakan, pihaknya mengantongi surat keputusan Menteri Kesehatan sebagai rumah sakit yang bisa melayani cangkok sumsum tulang. Cangkok sumsum tulang salah satunya dilakukan oleh pasien yang menderita kanker darah. Menurutnya, rumah sakit ini memiliki tenaga medis yang berkualitas dan berpengalaman.
Para tenaga medis yang menangani cangkok sumsum tulang tersebut telah menempuh pendidikan di Barcelona, Spanyol. Sebagai rumah sakit yang melayani berbasis penelitian, Rumah Sakit Karyadi menyiapkan dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis konsultan hematologi, onkologi bagi pasien cangkok sumsum tulang. Untuk biaya operasi cangkok sumsum tulang masih relatif tinggi, hingga mencapai 500 juta rupiah. Namun, biaya tersebut masih lebih murah jika dibandingkan dengan rumah sakit di Singapura atau Penang, Malaysia. Biaya ini mahal di prosesnya dan bukan di biaya dokternya. Kebetulan yang bisa hanya Karyadi. Beberapa rumah sakit sama-sama punya Kemenkes sudah diminta Pak Menteri Kesehatan untuk belajar Karyadi. Memang belum banyak, kenapa? Karena memang mahal banget. Mahal itu mahal di prosesnya sih, bukan mahal di dokternya, bukan, tapi prosesnya mahal. Ya, kebetulan Karyadi punya kesempatan belajar di Barcelona, belajar di sana dan sudah beberapa kali ya, untuk dikejar untuk pasien, termasuk yang terakhir itu namanya duploidentikal. Jadi dari donor, tapi kalau duploidentikal begitu diperiksa DNA-nya 50% sama, dimasukkan sumsum tulangnya untuk dicangkokkan. Itu kalau nggak salah Januari. Yang duploidentikal itu Januari. Banyak orang ya, ada dokter, ada perawat, ada ahli patologi klinik, ada analis, berangkatkan semua. Itu sampai 500. Tapi kita lebih murah daripada Singapura. Kita lebih murah daripada Pinai. Kita mencoba penjualan ke Brunei. Mencoba penjualan ke Brunei. Ini nggak ada. Kalau duploidentikal, kalau cangkok sumsum tulang itu 5 year survival rate-nya ya, itu bisa sampai 50% loh. Bertahan 5 tahun ya, lumayan namanya. Hingga saat ini sudah 56 pasien yang telah menjalani cangkok sumsum tulang. Ia mengatakan angka survival rate para pasien yang sudah menjalani operasi mencapai 50%. Yofi Nugroho, Semarang, Jawa Tengah, e-Channel TV. Pemirsa, sedikitnya ada 110 warga dan 1 orang meninggal dunia. Mereka mengalami keracunan massal setelah menyantap makanan saat pagelaran wayang kulit dalam acara halal bihalal. Para warga ini rata-rata mengalami gejala mual, muntah yang disertai diare. Sebanyak 110 warga dan 1 orang meninggal dunia di Klaten, Jawa Tengah usai alami keracunan massal usai menyantap makanan pada pagelaran wayang kulit acara halal bihalal. Korban yang jalani perawatan di 5 rumah sakit sebanyak 37 orang. Ratusan warga di Desa Karangturi, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah alami keracunan massal setelah menyantap makanan pada pagelaran wayang kulit dalam acara halal bihalal di rumah warga. Mayoritas warga alami mual, muntah, serta diare hingga alami demam. Kondisi warga banyak yang lemas. Kemudian pemerintah dan pihak terkait mendirikan posko kesehatan di lokasi kejadian. Warga mendapatkan pertolongan pertama di posko untuk dapatkan pemeriksaan. Setelah tidak dapat dilakukan pengobatan di posko, warga lalu dirujuk ke rumah sakit. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada 110 warga yang terdampak keracunan massal usai menyantap makanan. Dari total warga tersebut, sebanyak 37 dirawat di 5 rumah sakit dan puskesmas. Akibat kejadian ini, 1 orang dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Selain membuka posko kesehatan di lokasi kejadian, pemerintah juga memberikan bantuan berupa sembako bagi korban terdampak keracunan massal. Di lokasi yang kemarin terjadi keracunan massal, alhamdulillah 2 hari ini kami sudah membuka posko di lokasi dan seluruh stakeholder sudah bergotong royong membuat posko dan ternyata memang banyak yang menjadi korban. Sampai detik ini ada 110 yang kemudian sebagian sudah dirujuk ke rumah sakit, sebagian sudah boleh pulang. Semoga ini cepat selesai sehingga warga masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti semula. Ada yang meninggal? Infonya ada yang meninggal, tapi ternyata itu malah bukan terundang. Informasinya mohon maaf DGJ, yang seperti biasa kalau DGJ itu kan ada keramaian mendekat, alhamdulillah juga ikut menikmati hidangan sajian yang ada.
Berarti juga salah satu korban menikmati makanan. Ya, kemungkinan antara makanan atau minuman. Tapi tadi saya minta informasi dari Dinkes, ini sedang proses di lab kurang lebih 5 hari, sehingga nanti kita baru bisa melihat apakah ini kemudian bakteri dari makanan atau dari minuman. Jadi ada Rumah Sakit Tugas Waras, Suraji Tirtonegoro, Cakra Usada, dan Rumah Sakit Bayangkara. 4 rumah sakit dan 1 puskesmas. Ada berapa korban itu? Kalau korban total yang dirawat adalah 37, 19 di Tugas Waras, 8 di Suraji, meninggal 1, terus di mana jenenge? Cakra ada 3, Bayangkara ada 1, sisanya di Albanisa, 5+4. Rata-rata gejalanya sama? Gejalanya sama, diare, dan diare yang mendadak, dan dehidrasi. Jadi ada kasus kekurangan cairan karena akibat diare. Lesya Syafitri, Channel TV, Klaten, Jawa Tengah melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan akan segera menyiapkan role model pendampingan dan pelatihan di kabupaten, kota bagi pekerja migran Indonesia yang akan dikirim ke luar negeri. Menurutnya role model ini perlu adanya penyelarasan, mulai rekrutmen hingga pemberangkatan pekerja migran Indonesia. Yang kami banggakan dan kami cintai Bapak Menteri Perlindungan Tenaga Kerja, Bapak Abdul Qadir Karding, Sragen. Gubernur Jateng Ahmad Lutfi mengatakan pihaknya sudah memerintahkan kepada Dinas Ketenagakerjaan untuk membuat role model terkait pendampingan dan pelatihan dan perlu adanya penyelarasan mulai rekrutmen sampai pemberangkatan pekerja migran Indonesia. Jumlah pekerja migran Jateng menempati nomor 2 setelah Jawa Timur. Data penempatan pekerja migran Indonesia asal Jawa Tengah pada 2024 tercatat sebanyak 66.611 orang. Sedangkan tahun 2025 terhitung sampai Maret sebanyak 14.361 orang. Jumlah tersebut terpusat di 9 kabupaten yaitu Cilacap, Kendal, Brebes, Pati, Grobogan, Banyumas, Sragen, Kebumen, dan Sukoharjo. Ada sebanyak 66.000 PMI asal wilayah Jateng tersebar di banyak negara tujuan. Mereka diharapkan tidak hanya menjadi pahlawan devisa, tapi juga dapat menularkan ilmunya saat kembali ke daerah asal. Simpul-simpul tenaga kerja kan beda-beda. Cilacap itu Hongkong, kemudian Kendal itu Jerman ada, kemudian Jepang itu ada sebagian Korea. Jadi macam-macam lah. Ini nanti harus kita sinergiskan agar masyarakat kita yang pekerja migran itu betul-betul pahlawan devisa, bukan ada penipuannya, bukan ada justru dipersusah, bukan dan lain sebagainya. Sehingga dengan Pak Menteri memberikan warning kepada kita agar satu aplikasi yang jelas akan memudahkan kita untuk masyarakat kita bekerja di luar negeri. Sementara, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI, Abdul Qadir Karding, meminta pemerintah daerah dapat membuat perda khusus soal perlindungan pekerja migran Indonesia. Kunjungannya di kantor gubernur bertujuan untuk melaksanakan koordinasi dan persiapan penempatan tenaga kerja dengan level medium skill ke atas. Ia berharap dengan banyaknya PMI yang dikirim, ada multiplier efek yang dirasakan. Konsolidasi penyiapan penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan level yang medium skill ke atas. Oleh karena itu kita butuh menciptakan ekosistem pelatihan yang bagus. Kita sedang mendorong pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten kalau memang ingin melihat ini sebagai peluang solusi, salah satu solusi alternatif di dalam menyelesaikan mengurangi pengangguran, maka kita minta kita tolong supaya ada perda atau juga ada cantolan yang khusus mengurusi sub urusan tenaga kerja bidang pekerja migran Indonesia, paling tidak di kepala bidan di masing-masing kabupaten. Dalam hal ini, P2MI berupaya memasifkan sosialisasi mengenai pemberangkatan PMI yang legal dan prosedural, sebab hampir 95% PMI banyak dari non-prosedural, seperti tujuan Arab Saudi, Malaysia, Hong Kong, dan Thailand. Yofi Nugroho, Semarang, Jawa Tengah, Channel TV. Pemirsa, ratusan orang yang mengatasnamakan tim pembela ulama dan aktivis menggeruduk Fakultas Kehutanan UGM. Mereka meminta klarifikasi kepada UGM terkait keaslian ijazah Jokowi yang diduga palsu. Ratusan massa berjalan kaki dari Masjid Kampus UGM menuju Fakultas Kehutanan.
Mereka kemudian berkumpul di depan Fakultas Kehutanan karena dilarang masuk oleh petugas keamanan kampus. Pihak kampus hanya mengizinkan beberapa orang perwakilan untuk masuk dan beraudiensi. Beberapa orang yang masuk antara lain Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Sianipar, serta Syukron Faduli. Kedatangan masa aksi dari tim pembela ulama dan aktivitas ini untuk meminta klarifikasi terkait ijazah Jokowi yang diduga palsu. Mereka meminta Fakultas Kehutanan menunjukkan bukti-bukti yang bisa memastikan keaslian ijazah Jokowi. Hadir dalam rangka klarifikasi dengan via UGM untuk menentukan apakah ijazah itu asli atau tidak. Saya berharap mudah-mudahan aksi ini berjalan tertib dan aman dan kondusif, tidak mengganggu semua pihak. Dan hari ini ada kesepakatan teman-teman aktivis yang datang di sini, kesepakatan dengan pihak Rektorat dan Kapolda untuk melakukan orasi di Boulevard. Jadi cukup nanti yang masuk di ruangan hanya 5 atau sampai 10 orang, sementara yang lainnya itu bergeser ke sana. Hingga pukul 9 pagi, perwakilan massa masih melakukan pertemuan tertutup dengan pihak kampus. Demikian laporan tim E-Channel TV dari Sleman, Yogyakarta. Pasca libur Lebaran 2025, makanan bergizi gratis kembali dilaksanakan. Sama seperti sebelumnya, menu MBG ini komplit mulai dari nasi, sayur, lauk, hingga buah. Dari pantauan di SMP Negeri 12 Semarang, pelaksanaan program makan bergizi gratis pasca libur Lebaran 2025 berjalan lancar. 797 porsi yang dibagi-bagikan kepada siswa dalam waktu 15 menit habis tanpa sisa. Seperti sebelumnya, menu MBG sangat komplit dari nasi, sayur, lauk, dan buah memenuhi unsur gizi. Dengan keberlanjutan program MBG ini akan semakin memperkuat pemenuhan gizi anak-anak usia sekolah. Alhamdulillah hari ini hari Senin tanggal 14 April 2025 MBG yang dikirim ke SMP Negeri 12 Semarang sudah kembali berjalan seperti biasa, yaitu ada 797 porsi yang dikirim dengan menu sesuai dengan yang sudah terjadwal. Untuk selama Lebaran kemarin libur kurang lebih 2 minggu. Sebelumnya pada saat di bulan puasa itu, bulan puasa Ramadan, MBG tetap berjalan dengan menu-menu makanan kering. MBG yang dilaksanakan kembali pasca libur Lebaran disambut baik siswa. Mereka mengaku menu yang disajikan semakin enak dan berharap MBG bisa dilaksanakan lebih luas di sekolah-sekolah lainnya. Pastinya perasaan senang karena setelah sekian lama libur Idul Fitri tidak merasakan MBG lagi dan akhirnya bisa merasakan lagi. Rasanya masih sama. Menunya ada sayur buncis sama wortel, terus ada bakso, ada semangka sama bakwan jagung. Semoga MBG-nya bisa berjalan terus sampai ke sekolah-sekolah yang lainnya juga. Sangat menghemat, jadi bisa untuk tambah-tambah uang tabungan. Selain terpenuhi unsur gizi, dengan adanya makanan bergizi gratis, siswa mengaku bisa berhemat dan bisa menabung dari sisa uang sakunya. Yofi Nugroho dari Semarang, Jawa Tengah, E-Channel TV. Pemirsa, aksi pelemparan batu pada mobil yang berujung kaca mobil pecah terjadi di Jalan Raya Kabupaten Klaten, terekam kamera dashcam yang terpasang di dalam mobil. Aksi yang dilakukan oleh seorang warga ini tidak ada korban jiwa dalam kejadiannya, namun ditaksir kerugian mencapai 5 juta rupiah. Inilah video dashcam mobil saat kejadian satu unit mobil menjadi korban aksi pelemparan kaca di Jalan Raya Klaten menuju Solo di Desa Meger, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Mobil berwarna putih dengan nomor polisi D1486AEF yang dikemudikan Yadi Martadinata. Kejadian tersebut terjadi pada Jumat malam saat korban berjalan dari arah Klaten menuju Solo. Setelah pulang menjemput istri korban dari stasiun kereta api.
Dalam rekaman dashcam, tiba-tiba ada seorang warga yang berdiri di tepi jalan lalu melempar ke arah kaca depan bagian kiri, atau tepatnya di depan penumpang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun penumpang mobil sempat alami syok dan takut lantaran pelaku aksi pelemparan menggunakan batu. Akibat kejadian ini, korban alami kerugian mencapai 5 juta rupiah. Peristiwa tersebut saat ini telah didalami oleh aparat kepolisian. Polisi sempat mengumpulkan barang bukti seperti rekaman dashcam, aksi pelaku pelemparan batu. Polisi tengah melakukan penyelidikan terkait kasus pecah kaca mobil yang terjadi. Kejadian itu di Desa Meger Baru, di pinggir jalan Jogja Solo, tepatnya di jalan raya menuju ke arah Solo. Kejadian itu bertepatan dengan sewaktu saya sedang menjemput, sudah selesai menjemput istri saya dari stasiun Klaten menuju ke rumah. Memang kondisi kendaraan di depan dan di belakang saya waktu itu sepi. Nah, kejadian itu juga lokasinya sepi. Suaranya terdengar keras seperti bunyi tak, tapi bukan seperti bunyi ban pecah, bukan ban meledak, tapi tak. Nah, terus saya sempat kaget dan merasa apakah ada ban mobil truk yang pecah atau ban mobil saya yang pecah. Setelah saya rasakan tidak ada, karena kebetulan di kaca di depan saya kan tidak terlihat pecah ya, tidak terlihat pecah. Kemudian untuk kerugian ditaksir kurang lebih 5 juta, Mas. Itu termasuk dengan spare part dan biaya perbaikan. Ada korban nggak Pak waktu kejadian ini? Alhamdulillah saya dan istri yang berada di mobil tidak mengalami korban baik luka ringan, luka berat atau apapun. Jadi pada saat ini kami sudah menerima laporan, kami arahkan anggota untuk cek TKP dan memeriksa beberapa saksi-saksi, dan saat ini kami dalam proses penyelidikan. Untuk korban sudah melapor kan? Ya, untuk korban kemarin sudah buat laporan, kami terima dan kami lakukan pendalaman, dan mohon doanya juga rekan-rekan biar bisa cepat kita terungkap. Ada barang bukti yang diamankan ya? Ya, untuk saat ini dari korban kami amankan bukti yang ada di TKP saja. Ya, pada saat itu di jalan Jogja Solo ya, nah itu hanya yang kami terima dari korban, dia mengecek ternyata mobilnya sudah pecah dan ada beberapa yang hilang, sehingga kita mendalami hal tersebut. Lisha Syafitri, e-Channel TV Klaten, Jawa Tengah. Pemirsa, bagi Anda pecinta kuliner super pedas, wajib mampir ke warung bakso yang ada di Boyolali ini. Selain menyajikan puluhan menu bakso berbagai bentuk dan ukuran, semua bakso berukuran jumbo disajikan dengan siraman sambal cabai yang super pedas. Inilah warung bakso Sera di Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah yang tidak pernah sepi dari pelanggan para pecinta bakso. Bukan tanpa sebab para pembeli datang silih berganti, karena warung bakso ini memiliki lebih dari 30 varian menu bakso jumbo, berbagai bentuk dan ukuran. Semua bakso di warung ini disajikan dengan siraman sambal cabai yang super pedas. Dan di dalam bakso yang berisi cabai dan bakso ukuran kecil-kecil, bentuk bakso yang beragam menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggannya. Terlebih, rasa sambal yang disiram ke bakso memiliki cita rasa tersendiri. Favorit di sini apa? Tumpeng lava, tetap bestsellernya tumpeng lava di sini. Menjadi daya tarik ya di warung bakso Sera ini apa? Karena di bakso yang lain tuh belum pernah ada yang bakso kayak gini. Baru di bakso Sera dia bisa bikin ada tumpeng lava, spesialis untuk pedesnya pun dia sambalnya beda ya dari yang lain ya. Dia punya ciri khas sendiri untuk sambalnya, itu aja sih. Jadi ditumisnya itu sambalnya bisa enak banget. Tidak hanya bakso jumbo, ukuran 1 mangkok saja, di sini pelanggan juga bisa memesan bakso ukuran super jumbo, seperti bakso corong monster yang memiliki berat lebih dari 2 kg. Saat dibelah, di dalamnya terdapat aneka isian seperti bakso kecil, telur puyuh, dan sosis.
Untuk menambah sensasi, jangan lupa untuk disiram dengan sambal pedas. Bakso corong monster yang dibanderol dengan harga Rp260.000 ini bisa dinikmati secara beramai-ramai hingga 15 orang. Bakso monster ini bisa dipesan 2 varian, yakni bakso original dan bakso super pedas. Melahap bakso super jumbo ini memiliki sensasi tersendiri dan cocok dinikmati beramai-ramai bersama keluarga maupun teman. Biasanya monster yang level 3, tapi ini juga karena bawa keluarga dari kampung, jadi kita pesennya yang monster, corong monster yang porsi 16 orang. Sangat worth it. Iya. Rasanya, sensasinya, pedesnya pas, bumbunya juga pas. Apalagi suasana cuaca yang lagi mendukung hujan gini. Nah, suasananya sangat mendukung sekali. Setiap harinya, warung bakso ini bisa menghabiskan hampir 1 kuintal daging sapi, serta 15 kg cabai rawit. Dan di hari Sabtu Minggu maupun hari libur, kebutuhan daging bisa meningkat 2 kali lipat. Setiap harinya, ratusan porsi bakso pedas berbagai bentuk ini bisa habis terjual. Dan masing-masing bakso pedas ini dijual mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp1.000.000. Masalah harga itu 10.000 nyampe 1 juta. Iya. Yang paling banyak diminati yang apa ini, Bu? Yang makan pelanggan di sini ya tumpeng Merapi, corong Merapi. Kalau cabe itu seharinya ya kalau hari-hari biasa 10 kilo nyampe 15 kilo, kalau hari weekend ya 20 kilo nyampe 30 kilo. Bagi Anda penggemar bakso dan ingin mencicipi sensasi bakso jumbo beraneka bentuk ini, bisa mampir di warung yang berada tepat di utara Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah. Aza Argani, Boyolali, Jawa Tengah, Channel TV. Informasi dari Boyolali, Jawa Tengah ini menutup perjumpaan kita dalam program Berita Terkini. Saksikan selalu informasi terkini dan terpercaya yang hadir setiap hari dari pagi, siang, hingga malam hanya di Channel TV. Saya Valeska Raya dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan tetap semangat!